Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatonah Faizatur Rohmah dengan NIM 24110101008. Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A2. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan tentang bab 1, 2, 3, dan 4. Bab 1 membahas nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dalam berbagai perspektif. Nasionalisme merupakan ideologi yang menekankan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Ideologi ini mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Seringkali terkait dengan kebanggaan terhadap budaya, sejarah, bahasa, dan tradisi nasional. Sejarah nasionalisme. Sejarah nasionalisme dimulai pada akhir abad ke-18 dan berkembang di berbagai negara di dunia. 1. Nasionalisme menjadi pandangan kuat yang pertama di Revolusi Amerika dan Prancis. Yang kedua, nasionalisme menyebar ke negara-negara baru di Amerika Latin. Yang ketiga, nasionalisme menyebar ke Eropa Tengah pada awal abad ke-19, kemudian ke Eropa Timur dan Tenggara. Nasionalisme berkembang di Asia dan Afrika pada awal abad ke-20. Di Indonesia, nasionalisme muncul sebagai akibat dari kesadaran dan ketertindasan yang mendorong untuk keinginan merdeka. Pergerakan nasionalisme di Indonesia dimulai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian muncullah berbagai organisasi seperti Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Sumatera. Contoh dari nasionalisme seperti mengikuti upacara bendera, mencintai produk dalam negeri, bangga terhadap bahasa budaya lokal, dan lain sebagainya. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, dan pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang dianut masyarakat pun berbeda-beda. Nasionalisme dan integrasi nasional sangat penting untuk ditanamkan pada diri masyarakat Indonesia agar bangsa Indonesia tidak kehilangan identitas. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebelum masuknya agama-agama di bumi Nusantara, yang kemudian dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah perkembangannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas nasional memiliki beberapa ciri, yaitu bersifat buatan karena dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa. Kedua, bersifat sekunder karena lahir belakangan dibandingkan identitas kesuku bangsaan. Ketiga, erat kaitannya dengan bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Yang keempat, pemeliharaan dan pemakaian identitas nasional menghadapi tantangan baru akibat proses-proses seperti migrasi, kemajuan teknologi, perubahan politik, dan interaksi lintas budaya. Dapat dikatakan bahwa identitas nasional Indonesia adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam artian luas. Berikut ini beberapa karakter sekaligus contoh identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional bahasa, dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berintegrasi antar sesamanya. 2. Bendera negara, yaitu sang merah putih.
seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang 1945 Pasal 35 yang menyebutkan bahwa bendera Indonesia adalah sang merah putih. Warna merah berarti berani dan warna putih berarti suci. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan pada tahun 1924 pertama kali dimainkan pada Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, lagu yang dikarang oleh Wake Rudolph Supratman ini dijadikan lagu. Implementasi konsep nasionalisme dan identitas nasional. Yang pertama, sosial. Nasionalisme dan identitas nasional dalam perspektif sosial mengarah pada upaya memperkuat integrasi sosial dan kohesi di tengah keberagaman. Program-program sosial yang mempromosikan nilai-nilai kebangsaan seperti perayaan Hari Besar Nasional dan pendidikan karakter berperan dalam membangun rasa persatuan di masyarakat. 2. Politik. Dalam politik, nasionalisme diterapkan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan negara, termasuk pengembangan kebijakan luar negeri yang memprioritaskan kepentingan nasional serta promosi simbol-simbol negara dan penggunaan bahasa nasional dalam administrasi pemerintahan. 3. Budaya. Dalam perspektif budaya, nasionalisme dan identitas nasional diwujudkan melalui pelestarian warisan budaya, seni, dan tradisi. Pemerintahan dan masyarakat berkolaborasi dalam upaya menjaga dan merayakan budaya lokal, serta mempromosikan produk budaya sebagai bagian dari identitas nasional. Yang keempat, ekonomi. Implementasi dalam ekonomi melibatkan kebijakan yang mendukung industri lokal dan produk dalam negeri. Program-program yang mempromosikan penggunaan produk lokal dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas membantu memperkuat identitas nasional dan mendorong kesejahteraan ekonomi nasional. Bab yang kedua membahas tentang definisi integrasi nasional, faktor penghambat dan pendorong, serta implementasinya. Integrasi nasional merupakan proses menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat agar menjadi keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil menjadi suatu bangsa. Bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian: 1. Bersifat kebangsaan, 2. Berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, dan yang terakhir, ketiga, meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional, dan lain sebagainya. Syarat terbentuknya integrasi nasional. Setelah mengetahui dan memahami dengan jelas terkait pengertian integrasi nasional, berikutnya akan dibahas terkait syarat terbentuknya integrasi nasional, sebagaimana dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Deli Bunga Sarawista, adalah sebagai berikut. 1. Perlakuan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara. 2. Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara. 3. Dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. Dan keempat, sikap keterbukaan yang dapat membutuhkan saling pengertian, menghormati, dan kerjasama. Faktor penghambat: adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Faktor pendorong: 1. Kurang penghargaan terhadap keberagaman atau keberagaman yang ekstrim. 2.
kurangnya toleransi antar kelompok dan menghambat terbentuknya rasa persatuan. Ketiga, kurangnya kesadaran individu dalam masyarakat Indonesia. 4. Delegasi sebagian kewenangan serta tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Implementasi integrasi nasional. Di Indonesia, implementasinya sangat penting untuk menjaga keberagaman dalam kesatuan. Cara menerapkan integrasi nasional, mulai dari pendidikan, menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, menghargai keberagaman dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Dari kebudayaan, melestarikan dan mengembangkan budaya lokal, serta mempromosikan budaya nasional. Dari politik, membangun sistem politik yang inklusif dan demokratis, serta menjunjung tinggi hukum. Ekonomi, menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Sosial, meningkatkan toleransi antar agama, suku, ras, serta memperkuat rasa solidaritas. Selanjutnya, bab yang ketiga membahas tentang pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia. Konstitusi adalah kumpulan aturan, prinsip, norma, dan nilai-nilai dasar yang mengatur dan mengorganisasi pemerintahan suatu negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara dan mengatur berbagai hal, seperti struktur negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan, hak-hak rakyat. Implementasi konstitusi ada 5. 1. Alat pembatas kekuasaan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Contohnya, Presiden mengimbangi DPR dengan ikut serta membahas dan memberikan persetujuan terhadap pembentukan undang-undang. 2. Penjamin hak asasi manusia batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang jaminan terhadap hak-hak dasar manusia dan warga negara. 3. Fungsi transformatif jika kandungan Undang-Undang Dasar 1945 dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat. Konstitusi ini terbuka untuk diubah dan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan pada tahun 1999 sampai 2002. Keempat, sumber hukum tertinggi Undang-Undang Dasar 1945 memiliki supremasi sebagai sumber hukum tertinggi. Kedudukannya lebih tinggi dibanding kekuasaan. 5. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Piagam Kelahiran Negara Baru dan Identitas Nasional Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, bab keempat tentang implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan. Pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan hal-hal yang harus didapatkan dan diterima oleh warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Hak warga negara harus bisa diperuntukkan bagi terciptanya keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kemerdekaan bagi semua orang. Contoh, hak warga negara adalah kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, dan hak atas status kewarganegaraan. Kewajiban warga negara. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh warga negara sebagai anggota masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap negara. Contoh, kewajiban warga negara ialah membayar pajak, membela tanah air, dan berpartisipasi. Hubungan hak dan kewajiban negara. 1. Hak dan kewajiban warga negara memiliki hubungan yang saling berkaitan, timbal balik, dan tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. 3. Hak dan kewajiban warga negara bersifat timbal balik, artinya warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitu juga sebaliknya.
Keempat, hak dan kewajiban warga negara merupakan kepemilikan yang melekat dalam diri identitas seorang warga. Kelima, hak dan kewajiban warga negara harus dilakukan secara seimbang untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan kerukunan di masyarakat. Implementasi hak dan kewajiban negara serta warga negara dalam sistem pendidikan. Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan ialah pilar utama dalam membangun sumber daya manusia berkualitas di Indonesia. Peningkatan akses yang merata dan pendidikan berkualitas menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak warga negara. Di sisi lain, kewajiban warga negara dalam mendukung pendidikan adalah wujud partisipasi aktif yang sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan sistem pendidikan. Hak warga negara dalam pendidikan. 1. Pendidikan inklusif. Akses setara bagi semua, termasuk penyandang disabilitas dengan dukungan kebijakan aksesibilitas. Kedua, pendidikan sepanjang hayat. Kesempatan belajar bagi semua usia mencakup pendidikan informal, vokasional, dan pelatihan khusus. Ketiga, pendidikan berbasis teknologi. Akses pendidikan didukung teknologi, termasuk pembelajaran daring dan perluasan internet di daerah terpencil. Keempat, pendidikan gratis hingga SMA atau SMK. Kebijakan pendidikan gratis hingga tingkat menengah untuk mengurangi angka putus sekolah. Kelima, pendidikan berwawasan kebudayaan. Pendidikan yang menghargai kebudayaan lokal dan membangun identitas nasional. Kewajiban warga negara dalam pendidikan. 1. Partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler. Kedua, meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan. Mendorong kesadaran pendidikan terutama di daerah terpencil. 3. Dukungan terhadap pembiayaan pendidikan. Bantuan finalisasi sukarela untuk mendukung pendidikan lokal. Keempat, mengikuti pendidikan yang disediakan pemerintah. Melanjutkan pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan daya saing. Kelima, menjaga lingkungan pendidikan yang aman. Berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Selanjutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. 1. Beasiswa dan pendidikan gratis dari swasta. 2. Pendidikan kewirausahaan di sekolah. Ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi. Jadi, implementasi hak dan kewajiban ini bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas, mengentaskan kemiskinan dan memajukan bangsa.